Halo Dusanara Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir bersama Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Farhan Effendi. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Bayang harus menggotong jenazah saat melewati jembatan bambu. 4 bulan menghilang, seorang pencuri emas di Padang akhirnya diringkus polisi. Libur panjang, Pantai Padang diserbu wisatawan dari luar Padang. Warga kampung Teluk Bakung, Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, menggotong jenazah yang akan dimakamkan melewati sebuah jembatan yang terbuat dari bambu. Hal itu terpaksa dilakukan karena jembatan itu hanya mempunyai lebar kurang dari 1 meter, dan jembatan itu merupakan jembatan satu-satunya untuk menuju ke tempat pemakaman yang ada di seberang jembatan. Peristiwa ini terjadi 3 bulan yang lalu, dan videonya beredar luas di media sosial. Saat ini, kondisi jembatan tersebut telah hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi. Meski demikian, ada saja warga yang nekat menggunakan jembatan bambu yang rusak itu untuk sampai ke seberang sungai. Warga harus menempuh jembatan yang hancur itu dengan berhati-hati. Jembatan sepanjang 30 meter ini juga menjadi akses penghubung 2 kampung yang berada di seberang sungai, yakni Kampung Teluk Bakung dengan Kampung Kotoranggo. Jembatan ini dibangun warga secara swadaya 2 tahun lalu. Karena jembatan hanya terbuat dari bambu, maka jembatan itu telah 4 kali roboh dihantam air bah. Menurut salah seorang warga Teluk Bakung, di nagari itu memiliki 3 buah jembatan. Namun jembatan ini yang paling dekat untuk dilalui oleh warga. Sedangkan 2 jembatan lainnya harus ditempuh dengan berjalan lebih dari 7 km. Ya butuh sekali, kalau nggak ada jembatan, kami mutar ke arah ke Lumpuh sana lebih kurang 3,5 kilo. 3,5 kilo jembatan, ntar balik lagi ke sini, jadi lebih kurang 7 kilo. Kalau di seberang kampung ada 2, cuman ada persawahan, ada kebun karet, durian, dan juga kami dulu udah pernah ngajukan proposal ke anggota dewan, tapi belum ada tanggapan. Ada sekitar 300 kepala keluarga yang mendiami 2 kampung itu, dan mereka berharap agar pemerintah segera membangunkan jembatan yang permanen. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Seorang pelajar berusia 13 tahun di Pasaman Barat digigit buaya saat tengah asik mandi-mandi di pantai Air Bangis bersama temannya. Buaya muara ini tiba-tiba muncul sehingga korban tak sempat menyelamatkan diri. Kaki kirinya digigit buaya. Saat digigit itu, korban meronta-ronta sehingga lepas dari gigitan buaya. Korban kemudian diantar nelayan setempat untuk berobat ke Puskesmas Air Bangis. Meski banyak luka yang diderita, namun kondisi kesehatan korban mulai normal. Orang tua korban berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan mengganasnya buaya di Nagari Air Bangis karena kehadirannya sangat meresahkan masyarakat sekitar dan telah menimbulkan korban. Bahkan dalam sebulan terakhir, sudah 2 kasus warga diserang buaya. Dan kepada pemerintah, kami berharap bantuannya karena kami telah resah dan takut, cemas karena buaya telah meresahkan kami, dan kami takut sekali anak kami mandi di tepi laut maupun main-main di tepi laut, karena kami sangat takut sekali
kami minta tolong kepada pemerintah agar dapat membantu kami di tepi pantai ini karena Pemerintah Nagari memang sudah melarang warganya beraktivitas di sungai yang terindikasi banyak buayanya. Namun kali ini, buaya justru masuk ke pantai dan menyerang anak-anak yang sedang mandi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jalan di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, yang menghubungkan 4 nagari dan menjadi akses vital bagi masyarakat, terban dibiarkan begitu saja dan hampir putus. Namun hingga saat ini, jembatan itu belum juga diperbaiki pemerintah. Meski diberikan rambu peringatan bagi pengendara yang melewatinya, namun tetap saja membahayakan pengguna jalan, karena jalan itu terancam putus. Lebih dari separuh badan jalan terkikis oleh air sungai. Bahkan hanya menyisakan lapisan aspalnya saja. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akses warga dari Nagari Gurun Panjang, Nagari Gurun Panjang Utara, Nagari Gurun Panjang Barat, dan Nagari Gurun Panjang Selatan akan terputus. Jika ini terjadi, maka warga yang tinggal pada 4 nagari itu harus memutar sejauh 8 km jika ingin ke pasar. Wali Nagari Gurun Panjang mengatakan, terbannya jalan itu diakibatkan oleh bencana air bah yang terjadi di pesisir selatan pada Maret tahun lalu. Kondisi aspal jalan yang tersisa telah mulai mengalami keretakan. Ya kalau seandainya jalan ini terputus, jadi masyarakatnya bisa melalui jalan melingkar. Yang mana jalan melingkar itu, contohnya masyarakat kita mau naik sampai ke SMA ini bisa menempuh jarak 8 kilo jalan lingkarnya, baru sampai ke SMA. Sementara kalau kita anak sekolah dari nagari kita cuma sekitar 500 meter. Tak berapa lama setelah dihantam air bah, kondisinya saat itu belum terlalu parah. Tapi karena tidak adanya tindakan dari pemerintah pesisir selatan dan akibat terkikis secara terus-menerus oleh air sungai, menyebabkan jalan ini nyaris putus. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Tahun 2025 ini, pelaku UMKM di Sumatera Barat optimis pertumbuhan usahanya lebih baik dibanding tahun sebelumnya, meski secara global dunia dihantui oleh resesi ekonomi. Rasa optimis mereka berdasar. Salah satu alasannya karena perekonomian di Sumatera Barat didukung oleh usaha kecil dan menengah. Apalagi perdagangan dalam skala besar di Sumbar bisa dihitung dengan jari. Sejarah juga mencatat, saat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,60%, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun pelaku UMKM berharap pemerintah lebih memperhatikan usaha mereka dengan cara menyediakan tempat berusaha dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Ya, salah satunya mungkin menyediakan tempat atau fasilitas tempat kita untuk dagang pelaku UMKM ini. Dan mungkin adanya juga support berupa kalaupun nanti ada acara atau event-event, itu pelaku UMKM dihadirkan. Seperti itu. Keyakinan pelaku UMKM sejalan dengan prediksi Bank Indonesia yang menyatakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2025 cukup signifikan, antara 4,4% hingga 5,2%. Penyebabnya, suku bunga Bank Indonesia yang turun dari 6% menjadi 5,75%. Namun dengan catatan, kebijakan kepala daerah harus sinkron dengan kebijakan pemangku kepentingan lainnya agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat itu maksimal di 5,2. Salah
beberapa faktor yang diperkirakan itu dapat mendorong pertumbuhan adalah kemarin di Januari ini Bank Indonesia sudah menurunkan tingkat suku bunga BI rate kami dari 6 menjadi 5,75. Ini harapan kami nanti akan menstimulus penyaluran kredit, kemudian juga memberikan sinyal positif bagi para investor, para pengusaha untuk meningkatkan produksinya. BI juga berkomitmen untuk menjaga inflasi di Sumatera Barat pada kisaran 2,5% agar pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dapat terrealisasi. Johardio Anse melaporkan dari Padang.